Selamat pagi semua, selamat hari Minggu. Gimana nih kabar teman-teman? Semoga baik semua ya. Ingat, selalu pakai masker dan jaga kesehatan. Nah, biar kita semua semangat nih sebelum memulai ibadah, kita akan menyanyikan satu buah lagu. Judulnya, Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Sebelum memulai ibadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu sampai pagi hari ini, sehingga kami dapat berkumpul bersama dalam sekolah minggu secara daring. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman. Berkati Bu Resti yang akan menyampaikan dan kami sebagai pendengar, agar firman yang akan disampaikan dapat kami maknai dan kami lakukan di kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sebelum memasuki firman, kita bakal nyanyi satu kali lagi. Kita akan menyanyikan pujian Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
Halo adik-adik, selamat pagi. Kita ketemu lagi ya minggu ini. Sebelumnya Mbak Resti minta maaf karena Mbak Resti harus memakai masker. Kenapa? Karena Mbak Resti ada di tempat umum, di luar rumah ya, ada di kantor, jadi harus memakai masker. Adik-adik juga begitu. Setiap keluar rumah harus memakai masker supaya tetap sehat ya. Nah adik-adik, hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang kita ambil dari Markus 5 ayat 21 sampai 43. Cukup panjang ya, tetapi nanti Mbak Resti akan bacakan untuk ayat 21 sampai 29. Adik-adik nanti bisa baca sendiri ya, untuk kesemuanya, ayat semuanya, 21 sampai 43. Yuk, sekarang kita siapkan Alkitabnya. Markus 5, ayat 21 sampai 29 yang kita baca sekarang ya. Mbak Resti akan bacakan ya. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit perdarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita perdarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah perdarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dan dari penyakitnya. Adik-adik, judul cerita kita hari ini adalah iman yang menyelamatkan. Mbak Resti mau tanya, siapa yang pernah sakit? Atau mungkin adiknya atau kakaknya. Pasti ada yang pernah merasakan sakit. Apa yang dilakukan orang tua kita kalau kita sakit atau adik kita sakit? Diberi obat ya, pasti diberikan obat. Beli obat dulu di warung atau di apotek. Kalau nggak sembuh, dibawa ke dokter. Ya, itu adalah usaha orang tua kita, tanda cinta kasih orang tua kita, supaya kita lekas sembuh. Nah, cerita kita hari ini yang kita baca di Alkitab tadi adik-adik ya, dari Markus 5 ayat 21 sampai 43 tadi, bercerita tentang cinta kasih Tuhan Yesus, kuasa dan keajaiban Tuhan Yesus yang mampu membangkitkan anak Yairus. Jadi pada suatu kali ketika Tuhan Yesus sedang berada di tepi danau, tiba-tiba datanglah Yairus. Yairus adalah seorang kepala rumah ibadat. Sebuah jabatan yang tidak main-main ya. Itu jabatan yang tidak sembarang orang bisa memiliki jabatan itu. Dia memiliki seorang putri
yang sakit parah, bahkan hampir mati. Kemudian Yairus lari mendekati Tuhan Yesus. Dia berteriak, "Tuhan, mampirlah ke rumahku, karena anakku sakit parah. Aku percaya kalau Tuhan tumpangkan tangan di atas anakku pasti sembuh, pasti akan segera pulih." Tetapi tiba-tiba ada orang datang, pembantunya Yairus ini datang. "Tuhan Yairus, nggak usah bilang ke Tuhan Yesus, anakmu sudah mati. Percuma, Tuhan Yesus ke rumahmu, anakmu sudah mati." Tetapi Yairus tidak berubah pikiran. Dia kemudian datang menunduk di depan Tuhan Yesus. Dia meratap dan dia bilang, Tuhan pasti bisa menyembuhkan anakku." Dan Tuhan Yesus bilang, "Jangan takut, percayalah Yairus, putrimu baik-baik saja." Akhirnya Tuhan berjalan ke rumahnya Yairus. Ketika di dalam perjalanan menuju ke rumah Yairus, ternyata ada juga orang yang sakit di situ. Salah satunya seorang perempuan yang sakit perdarahan. Dia sudah 12 tahun sakitnya. Sudah diperiksakan kemana-mana, diperiksa tabib. Zaman dulu belum ada dokter ya adik-adik ya. Diperiksakan tabib kemana-mana, keluar kota kemana-mana. Sampai hartanya habis, dia tidak sembuh. Bahkan semakin parah. Perempuan itu ikut berkerumun mengelilingi Tuhan Yesus. Dan dia mempunyai iman yang kuat. Dia dalam hatinya dia berkata, "Kalau aku menyentuh jubah Tuhan Yesus saja, aku pasti sembuh." Akhirnya dia berusaha mendekati rombongan Tuhan Yesus. Dia berusaha mendesak orang-orang dan menjamah jubah Tuhan Yesus. Dan akhirnya benar dia merasakan suatu yang luar biasa di dalam tubuhnya. Bahwa penyakitnya sudah hilang. Penyakitnya sudah sembuh. Dan Tuhan Yesus tahu enggak? Ternyata Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus merasa ada roh yang keluar. Dan dia kemudian berpaling, mencari. Siapa yang menyentuh jubahku? Ya, tentu saja banyak orang di situ yang mengenai jubah Tuhan Yesus ya. Tapi Tuhan bisa membedakan. Dan si perempuan ini rupanya ketakutan, gemetar, dia merasa bersalah. Kenapa? Karena tanpa seizin Yesus dia menyentuh jubah Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan marah enggak? Tuhan tidak marah, malah Tuhan mengatakan, "Kamu akan sembuh, imanmu menyelamatkan kamu." Ya, dan kemudian Tuhan Yesus melanjutkan perjalanan ke rumah Tuan Yairus ya, yang anaknya meninggal tadi. Mereka melakukan perjalanan dan betul sampai di rumahnya Yairus. Di sana orang sudah menangis, saudara-saudaranya menangisi anaknya Yairus, tetangganya menangisi. Kenapa? Anaknya Yairus sudah mati dan orang-orang bilang, "Untuk apa? Percuma, enggak usah. Gadis itu sudah meninggal." Tetapi Tuhan mengatakan, gadis itu akan bangun, dia tidak mati. Benar ya adik-adik ya? Tuhan Yesus kemudian memanggil Simon, Yakobus dan Yohanes untuk menemani. Juga mengajak orang tuanya. Ke kamar anak tersebut dibaringkan. Tuhan kemudian memegang tangan anak itu dan berkata, "Bangunlah, bangunlah gadis kecil." Nah, anak itu kemudian apa? Bisa bernafas kembali. Dia membuka matanya, kemudian duduk. Nah, kira-kira gimana adik-adik orang tuanya? Orang tuanya senang sekali adik-adik ya, karena anaknya tidak meninggal dan anaknya hidup kembali.
mereka boleh menyaksikan kuasa Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Nah, adik-adik, ini adalah bukti cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita juga harus punya iman seperti Yairus ya adik-adik ya. Kenapa? Seperti apa iman Yairus? Yaitu kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Kita merendahkan diri dan berserah kepada Tuhan, dan Tuhan akan membebaskan kita dan menyelamatkan hidup kita. Itu ya adik-adik ya, yang tidak boleh kita lupakan. Berserah dan merendahkan diri di dalam nama Tuhan, sehingga Tuhan akan berkuasa atas kehidupan kita, menuntun setiap waktu kita, menuntun masa depan adik-adik semua. Itu ya adik-adik ya, jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, kita akan persembahan dulu nih. Persembahannya nanti dimasukkan ke dalam amplop ya, lalu diberikan ke orang tua masing-masing. Nanti, orang tua bisa memberikan ke kantor gereja atau guru sekolah minggu terdekat. Untuk mengiringi persembahan, kita akan menyanyikan lagu Persembahan Kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami. Setelah selesai persembahan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hingga saat ini. Tuhan, kami telah selesai melakukan persembahan. Berkatilah tiap persembahan kami dan orang-orang yang akan mengelolanya. Urapi persembahan kami Tuhan, agar berkenan hanya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik. Pagi ini kita sudah saatnya untuk menutup sekolah minggu. Tadi udah pujian, udah mendengarkan firman Tuhan, udah persembahan, dan saatnya pagi ini kita akan menutup sekolah minggu dengan doa penutup. Adik-adik ambil sikap untuk berdoa. Bapa dalam surga, mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas pagi yang indah ini, di mana Bapak kau izinkan kami bersama anak-anak untuk mengikuti sekolah minggu. Tuhan, terima kasih Engkau telah berkenan berkati dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga kami boleh melakukan sekolah minggu dengan sepenuh hati dan penuh dengan sukacita. Dan kami boleh memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan boleh mempersembahkan sedikit apa yang Tuhan berikan melalui orang tua. Bapa, terima kasih atas kesempatan yang boleh kami lakukan di pagi ini melalui sekolah minggu. Kiranya melalui sekolah minggu ini, anak-anak semakin mengerti akan rencana-Mu Tuhan, akan firman-Mu apa yang akan kami lakukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Bapa, kiranya apa yang Kau firmankan pagi ini senantiasa merema
di dalam kehidupan anak-anak. Dan semakin hari anak-anak semakin taat, semakin takut akan Engkau, sehingga boleh menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau sebentar kami akan menutup sekolah minggu ini. Tuhan berkenan berkati, menyertai aktivitas kami selanjutnya dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Kiranya apa yang kami lakukan dan juga adik-adik senantiasa boleh berkenan di hati Bapa. Ampuni kami Tuhan, jika di dalam sekolah minggu ini ada sikap yang kurang berkenan di hati Bapa. Kiranya Engkau berkenan mengampuni kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, doa yang panjatkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adik-adik, selamat pagi kembali, dan saatnya kini akan adik-adik melakukan tugas untuk membuat kreativitas. Nah, tadi kalau adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan, tentunya adik-adik masih ingat dari kitab apa tadi diambil. Nah, tentunya dari kitab Lukas tentang apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus untuk putri dari Yairus. Nah, saatnya pagi ini adik-adik melakukan kreativitas untuk membuat tulisan yang sesuai dengan firman Tuhan pagi ini dari Lukas 1 ayat yang ke-37 yang bunyinya, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi adik-adik nanti menuliskan tulisan seperti ini, terus dibuat bingkai kotak, lalu dikasih hiasan. Hiasannya silahkan adik-adik bisa pilih, mau bintang-bintang ataupun bunga-bunga atau rantai-rantai. Lalu nanti bisa diwarnai ya adik-adik ya. Jadi jangan lupa kreativitas pagi ini sesuai dengan firman Tuhan tadi ya, yang diambil dari Lukas 1 ayat yang ke-37. Dituliskan seperti ini, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Adik-adik bisa tuliskan seperti ini, lalu dibingkai, nanti dihiasi ya adik-adik ya, seperti figura. Nanti hiasannya terserah adik-adik mau apa, mau bintang-bintang ataupun yang lainnya. Dan jangan lupa nanti bisa diwarnai biar menarik. Mungkin sampai di sini adik-adik sudah paham ya tugas yang harus adik-adik lakukan di pagi ini untuk kreativitas ini ya. Oke adik-adik, dan nanti jangan lupa hasil kreativitas adik-adik bisa difotokan, dimasukkan ke dalam grup WhatsApp orang tua. Oke adik-adik, sampai di sini sudah paham ya tentunya tugas yang harus dilakukan adik-adik. Menuliskan firman ini yang dari Lukas 1 ayat 37 dan nanti dibingkai ya, dihiasi, lalu nanti difotokan di grup WhatsApp orang tua. Oke adik-adik, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati.